Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa ditetapkan keimanan dan keislamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan Islam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Aziz akan menjelaskan tentang sifat nifak. Tapi sebelum Pak Aziz menjelaskan tentang sifat nifak, mungkin Pak Aziz akan mengulangi tentang yang kemarin, menyinggung tentang pelajaran kemarin, yaitu tentang syirik uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Karena banyak di antara anak-anakku sekalian yang belum memahami. Yang pertama syirik uluhiyah. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang dinamakan ilahiyah, la ilaha. Ilah itu artinya adalah Tuhan. Berarti syirik uluhiyah itu adalah menjadikan Tuhan selain Allah. Umpamanya menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah jin, dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik uluhiyah. Nah, terus kalau rububiyah itu adalah sifat Allah yang di situ meliputi bahwa Allah itu menciptakan makhluknya, memelihara makhluknya, membimbing makhluknya, memenuhi kebutuhan makhluknya, merawat makhluknya. Ini sifat rububiyah, rububiyah Allah. Berarti kalau syirik rububiyah itu berarti meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah, atau ada yang memelihara makhluknya selain Allah, ada yang memenuhi kebutuhan makhluk selain Allah. Nah, kalau meyakini seperti itu termasuk syirik rububiyah. Umpamanya dia percaya bahwa jimat itu bisa mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk syirik rububiyah, karena kita harus yakin bahwa yang menciptakan, yang memelihara, yang memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang memberi kesehatan kepada kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk sifat rububiyah. Kemudian syirik asma wa sifat, Nah, kita harus yakin bahwa Allah itu mempunyai asma. Asma itu nama-nama yang kita sering kenal dengan nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan Allah juga mempunyai sifat-sifat, sifat-sifat Allah. Nah, syirik asma wa sifat itu berarti meyakini bahwa ada selain Allah yang mempunyai nama dalam artian makna dari nama tersebut, dan sifat yang di situ sama bahkan melebihi dari Allah. Umpamanya contoh bahwa Allah itu mempunyai nama atau mempunyai sifat baqo. Baqo itu kekal. Kok kita yakin bahwa ada yang kekal selain Allah, berarti kita sudah syirik asma wa sifat. Allah itu qadir, maha berkuasa. Kalau kita meyakini bahwa ada yang lebih berkuasa daripada Allah, berarti itu termasuk syirik asma wa sifat. Sudah paham ya anak-anak Oke, kalau sudah paham, sekarang Pak Aziz akan menjelaskan tentang nifak Tentang syirik asghar dan akbar, silakan kalian dalami lagi. Pak Aziz sudah pernah menyampaikan Sekarang Pak Aziz akan melanjutkan materi, yaitu tentang nifak Nifak
itu sering kita lebih mengenalnya itu munafik ya. Padahal munafik itu sebutan untuk orang yang melakukan nifak ya. Orang yang melakukan nifak disebut munafik. Apa itu nifak? Nifak itu adalah orang yang bermuka dua ya. Menampakkan kebaikan, di depannya baik ya. Dan menyembunyikan keburukan, tapi di hatinya buruk ya. Kalau ada teman kita, kalau di depan baik tapi di belakang sering menjelek-jelekkan kita, nah itu termasuk munafik ya, munafik. Di depan iya tapi di belakang tidak, nah itu munafik ya. Orang yang munafik itu adalah orang yang menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum al-ayah. Jadi bahwa orang munafik itu sebenarnya orang yang menipu Allah, dan Allah nanti akan menipu atau membalas tipuan dari mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini ciri-ciri orang munafik ya. Jangan-jangan kita ini ya masih termasuk ini. Ketika mengerjakan sholat itu bermalas-malasan. Kalau kita sholatnya masih malas-malasan, berarti masih ada sifat nifak di hati kita. Yura'unan nas, kalau beribadah itu seneng pamer ya. Ini seneng pamer itu termasuk ciri-ciri munafik menurut ayat ini ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali ingat Allahnya itu cuma sedikit sekali ya. Ini ciri-ciri munafik berdasarkan surat An-Nisa ayat 142. Oke. Munafik ya itu ada dua macam ya. Ada yang bersifat i'tiqadi. I'tiqadi itu keyakinan ya. Mengaku Islam tapi tidak percaya ajaran Islam. Nah, itu termasuk i'tiqadi ya. Terus ada yang bersifat amali. Amali itu perbuatan ya. Mengaku Islam tapi malas sholat, malas zakat ya, apalagi haji dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk munafik amali ya. I'tiqadi itu keyakinan ya. Kalau amali perbuatan. Oke. Di sini Pak Aziz akan mengutip sebuah hadis yang sangat terkenal ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekhani atau Bukhari wa Muslim, dua pakar hadis yang sangat terkenal ya. Bunyinya adalah ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana ya. Ayatul munafiqi, tanda-tanda orang munafik itu salasun, ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, ketika berkata bohong, suka bohong. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ingkar, suka ingkar janji ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika dipercaya kemudian berkhianat ya, tidak melaksanakan amanahnya ya. Nah, ini tanda-tanda orang munafik berdasarkan hadis yang sudah masyhur ini ya. Ayatul munafiki salasun, ada 3 ya. Yang pertama suka berbohong, yang kedua suka ingkar janji, yang ketiga suka berkhianat ya. Jangan sampai ya 3 tanda-tanda ini ada di hati kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk supaya bisa terhindar dari ketiga sifat ini ya. Suka berbohong, suka mengingkari janji, dan suka berkhianat. Oke. Kemudian apa sih bahaya dari munafik ya? Munafik itu ini ya
berdasarkan ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 145 ya. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mengapa kita tidak boleh atau disuruh menghindar perbuatan munafik ini? Karena ini yang pertama ya, tempatnya orang munafik itu adalah di keraknya neraka. Jadi di neraka yang paling parah, fit darkil asfali minan nar, dan tidak ada yang akan menolongnya. Nah, di sini ya. Terus yang kedua ya, yang jelas sifat munafik itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita jadi menjadi orang yang tidak dipercaya orang lain ya, karena kebiasaan berbohong, kebiasaan ingkar janji, kebiasaan berkhianat dan lain sebagainya, itu menimbulkan kita tidak dapat dipercaya oleh orang lain ya. Yang ketiga, menimbulkan sifat was-was, akan saling curiga antar teman. Oh, ini siapa yang telah berkhianat, siapa yang telah mengkhianati kita, itu akan tumbuh. Karena apa? Yang ditampilkan itu kebaikan ya. Jadi bisa jadi orang munafik itu adalah musuh dari dalam ya. Itu lebih susah untuk mengetahuinya daripada musuh yang sudah jelas-jelas dari luar, oh itu musuh ya. Karena munafik itu ya sama saja dengan yaitu tadi musuh dari dalam ya, dalam diri kita sendiri. Oke, yang keempat, yang selanjutnya itu orang yang munafik itu ya akan selalu merasa was-was. Was-was itu apa? Tidak tenang. Kenapa? Ya, umpamanya ada orang yang berkhianat itu, dia itu selamanya itu akan merasa was-was, tidak tenang. Jangan-jangan dia akan ketahuan sebagai seorang pengkhianat dan lain sebagainya. Oke, itu anak-anakku sekalian, semoga apa yang disampaikan Pak Aziz dapat bermanfaat ya. Selamat belajar ya. Jangan lupa untuk minggu depan kita ulangan akidah ya, ulangan materi akidah. Dari Pak Aziz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.